Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang musik gereja zaman klasik tahun 1750 sampai 1820. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lazarus, Nama saya Fajar. Nama saya Ibrahim. Nama saya Ferian Nabiu. Nama saya Nando. Nama saya Paul Daniel. Nama saya Syandadi. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang musik gereja zaman klasik di latar belakangnya, yaitu musik klasik adalah salah satu bentuk seni musik yang memiliki daya ekspresi dan struktur yang sangat mendalam dan bersejarah sehingga menciptakan suatu ekspresi yang meyakinkan dan mampu bertahan lama. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Blanc, periode musik klasik dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu praklasik pada tahun 1730 sampai 1760. Klasik awal pada tahun 1760 hingga 1780 dan klasik tinggi di 1780 sampai 1820. Musik klasik ini ditandai dengan berbagai bentuk musik seperti opera klasik atau opera buffa, yang dimana opera komikio dan oratorio berkembang pesat pada masa itu. Setelah itu beberapa musisi ternama berkontribusi besar terhadap musik klasik seperti Wolfgang Amadeus dan Mozart, Ludwig van Beethoven, dan Christoph Willibald. Selain itu, musik gereja juga menerima banyak kontribusi dari gereja Katolik maupun Protestan pada masa itu, yang turut memperkaya repertoire musik klasik. Gereja pada masa klasik, 1750 sampai dengan 1820, gereja masih memiliki peran penting dalam masyarakat, tetapi pengaruhnya mulai berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Zaman ini juga dikenal sebagai masa pencerahan ketika ide-ide rasionalitas, ilmu pengetahuan dan kebebasan individu mulai berkembang. Perubahan ini berpengaruh pada gereja baik Katolik maupun Protestan. Yang pertama, gereja pada masa Katolik. Pengaruh politik, meskipun gereja Katolik dalam politik masih kuat, kekuatannya mulai menurun karena kekuatan monarki absolut ini di beberapa negara Eropa dan munculnya pemikiran pencerahan yang menentang otoritas gereja. Reformasi liturgi dan musik gereja pada zaman klasik, musik gereja mengalami perubahan. Kompresi Joseph Haydn dan Wolfgang Amadeus Mozart menulis musik yang lebih sederhana dan emosional untuk misa dan upacara gerejawi yang mencerminkan gaya musik klasik yang lebih jelas dan simetris dibandingkan dengan barok. Para pendidikan dan kesehatan gereja tetap memegang kendali dan banyak lembaga pendidikan dan kesehatan, meskipun beberapa negara mulai mendirikan sekolah dan rumah sakit di independen dan gereja. Ya, baik, gereja Protestan. Pengaruh dalam musik komposer Protestan seperti Johann Sebastian Bach, meskipun sebagian besar karyanya dianggap barok, hidupnya melampaui periode klasis, memberikan kontribusi besar pada perkembangan musik gereja di Eropa. Musik gereja Protestan terbatasi dengan gaya klasis dengan fokus pada harmoni yang lebih sederhana dan struktur formal yang lebih jelas. Konflik dengan pencerahan gereja Protestan juga menghadapi tantangan dari ide-ide rasionalisme dan sekularisme. Banyak kaum intelektual pencerahan menekankan pemisahan antara agama dan negara dan mendorong kebangsaan beragama dan toleransi. Ya, ada beberapa tokoh yang kami temui, tokoh yang mempengaruhi musik pada zaman klasik. Yang pertama, Wolfgang Amadeus Mozart tahun 1756 dan tahun 1791. Mozart adalah salah satu komposer paling terkenal dalam sejarah musik klasik yang menciptakan lebih dari 600 karya dalam berbagai genre, termasuk simfoni, opera, musik
kamar dan musik sakral. Karyanya yang paling terkenal antara lain yaitu Simfoni nomor 40, Ellen Klein Notes Musik, dan Opera de Musique Flotte de Soufflot. Yang kedua itu Louis van Beethoven tahun 1770 dan 1827. Beethoven adalah komposer yang menghubungkan masa klasik dengan masa romantik. Ia dikenal karena perkembangan bentuk simfoni, sonata, dan quartet gesek. Karyanya yang paling terkenal termasuk simfoni nomor 9 dengan bagian Ode to Joy dan Moonlight Sonata. Baik, tokoh ketiga yaitu Franz Joseph Haydn. Haydn sering disebut sebagai Bapak Simfoni dan Bapak Quarter gesek karena kontribusinya yang besar terhadap perkembangan kedua genre tersebut. Ia adalah guru dari Beethoven dan juga memengaruhi Mozart. Yang mempunyai karya terkenal Haydn antara lain The Creation dan London Symphonies. Tokoh-tokoh ini membawa inovasi dalam harmoni, struktur, dan ekspresi musik yang membentuk fondasi bagi perkembangan musik klasik dan seterusnya. Dan ada 4 pengaruh musik pada masa klasik. Yang pertama, musik liturgi. Banyak komposer musik klasik seperti Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven menulis karya-karya liturgi untuk gereja. Musik mereka sering digunakan dalam kebaktian dan upacara keagamaan, memperkaya pengalaman spiritual umat. Dan yang kedua itu ada koral dan himne. Musik klasik telah memperkenalkan bentuk-bentuk koral dan himne yang masih digunakan dalam banyak tradisi gereja. Karya-karya seperti koral Bach menjadi bagian integral dari ibadah di banyak gereja Protestan. Yang ketiga itu ada orkestra dan paduan suara. Nah, penggunaan orkestra dan paduan suara dalam gereja menjadi lebih umum berkat musik klasik. Komposer seperti Handel de Oratory-nya Messia memanfaatkan struktur orkestra besar dan paduan suara untuk menyampaikan pesan religius. Yang keempat itu ada komposisi resmi dan solen. Musik klasik sering digunakan dalam upacara gereja yang resmi dan solen seperti pernikahan, pemakaman, dan perayaan-perayaan liturgi. Karya klasik memberikan rasa keagamaan dan keformalan pada acara-acara ini. Ya, ini yang perkembangan musik pada masa klasik. 1. Inovasi komposisi komposer seperti Haydn, Mozart, dan Beethoven mengeksplorasi dan memperluas teknik-teknik komposisi. Haydn dikenal sebagai Bapak Simfoni dan Bapak Quartet gesek, sementara Mozart mengembangkan teknik melodis dan Beethoven memperkenalkan elemen ekspresi yang telah dramatis. Nah, yang kedua, peningkatan teknik instrumentasi orkestra semakin berkembang dengan inovasi teknik dalam alat musik seperti peningkatan mekanisme piano dan klarinet. Ini memungkinkan ekspresi yang lebih luas dan kompleks dalam karya-karya musik. Yang ketiga, perubahan dalam fungsi musik. Musik mulai ditulis lebih untuk pertunjukan umum daripada hanya untuk pengadilan atau gereja. Konser umum menjadi lebih populer dan musik menjadi bagian penting dari hiburan sosial. Nah, yang keempat, eksperimen dengan bentuk dan struktur. Beethoven khususnya memulai eksperimen dengan bentuk musik, memperluas struktur sonata dan simfoni, serta mengeksplorasi bentuk baru dalam komposisi seperti cadenza dan konserto.
Oke, orang Kristen pada masa klasik itu adalah masa klasik juga ditandai dengan diadakannya konsili-konsili ekumenis yang membahas ajaran-ajaran Kristen dan merumuskan doktrin resmi gereja. Salah satu konsili yang paling populer pada masa itu adalah Konsili Nisea pada tahun 325 yang menghasilkan Credo Nicea. Dan penyebaran dan pengaruh kekristenan pada masa itu mulai menyebar di wilayah-wilayah seperti Eropa, Barat, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Gereja pada masa itu mulai menjadi kekuatan sosial dan politik yang besar, terutama setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Di Eropa Barat, gereja menjadi satu-satunya institusi yang stabil dan berpengaruh. Sementara di Eropa Timur, kekristenan tetap menjadi agama dominan melalui Kekaisaran Bizantium. Dampaknya pada orang Kristen, pengaruh Kristen terhadap hukum dan moralitas ajaran Kristen yang menekankan cinta, kasih, pengampunan, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, mulai mempengaruhi perkembangan hukum dan etika masyarakat pada masa itu. Pandangan ini juga berkontribusi terhadap penghapusan praktik-praktik kekerasan seperti gladiator, pembentukan monatisme atau kehidupan biara mulai berkembang dengan orang Kristen yang mengabdikan hidup mereka untuk doa, kerja keras, dan pelayanan. Biara-biara ini menjadi pusat-pusat pendidikan, kesehatan, dan pengembangan seni. Dapat pada orang Kristen, pengaruh terhadap seni dan arsitektur orang Kristen pada masa klasik, pengaruh perkembangan seni dan arsitektur. Gereja-gereja dibangun dengan gaya khas seperti basilika yang kemudian berkembang menjadi bangunan monumental, misalnya Hagia Sophia. Dualitas gereja dan negara pada masa ini, negara mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan, kekuasaan politik, dan agama mulai saling berhubungan, terutama di Klasisna Romawi Timur di mana kaisar dianggap sebagai pemimpin politik sekaligus pelindung gereja. Secara keseluruhan, orang Kristen pada masa klasik memainkan peran penting dalam membentuk peradaban Barat, baik dari segi sosial, politik maupun budaya. Dampaknya masih terasa hingga kini dalam bentuk tradisi, etika, dan institusi yang terpengaruh oleh ajaran Kristen. Yang terakhir ini ada alat musik zaman klasik. Yang pertama itu menggunakan peralihan dinamik dari lembut sampai keras atau crescendo, dan dari keras menjadi lembut decrescendo. Perubahan-perubahan tempo dengan percepatan atau sering disebut accelerando, dan perlambatan retardando. Dan ketiga, hiasan atau ornamentik diperhemat pemakaiannya. Dan yang keempat adalah pemakaian akord pada 3 nada. Baik teman-teman, jadi mungkin itulah penjelasan kami dari musik klasik pada zaman masa musik klasik dalam gereja serta penyebarannya. Jadi kesimpulannya, musik klasik pada masa itu akan lebih cepat menyebar di masa Kekaisaran Romawi dan lebih cepat menyebar pula melalui politik sosial. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kiranya apa yang kami sampaikan itu bisa mudah dimengerti, dan terima kasih. Shalom. Shalom.